Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reka Audia Putri dengan NIM 26110-668. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Padang dengan jurusan Promosi Kesehatan. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara isolasi mandiri yang benar, yang dimana video ini juga merupakan tugas ujian tengah semester saya dengan dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Yesi Puspita, SSOS MSI. Ini dia tata caranya. Cekidot. Kasus COVID-19 di Indonesia bukannya berkurang, malah terus bertambah. Makanya diberlakukan lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut juga dengan PPKM darurat, yaitu seperti di Jawa sampai di Bali. Sekarang ini banyak orang yang positif COVID-19 tanpa gejala, terlihat sehat, padahal tubuhnya sudah merasuk virus corona. Satu orang terinfeksi bisa menular ke banyak orang, termasuk keluarga. Pilihannya bisa isolasi mandiri di rumah. Tentu saja, isolasi mandiri ada syaratnya. Tidak semua orang yang positif COVID-19 dapat menjalani isolasi mandiri. Sebab, karena kondisi tertentu, pasien harus mendapat perawatan di rumah sakit darurat atau rumah sakit rujukan. Jika Anda suspek atau sudah positif kena COVID-19, dapat melakukan isolasi mandiri. Sedangkan kalau Anda menjadi salah satu kontak erat dengan pasien corona, lakukan karantina mandiri. Sebetulnya sama saja, tetapi istilah isolasi mandiri untuk orang sakit, sementara kalau sehat dinamakan karantina mandiri. Isolasi mandiri di rumah harus dilakukan secara benar guna memutus mata rantai penularan. Apabila salah dalam pengaplikasiannya, isolasi mandiri justru akan memunculkan klaster keluarga. Isolasi mandiri atau isoman di rumah hanya boleh dilakukan oleh pasien COVID-19 yang tidak tergejala hingga bergejala ringan dan tidak bisa mendapatkan fasilitas isolasi terpusat. Isolasi mandiri harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. Berikut cara isolasi mandiri di rumah sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. 1. Menyiapkan stok obat-obatan dasar seperti vitamin C, D, zinc, atau jenis obat-obatan lain sesuai dengan anjuran dokter. Kedua, mempersiapkan alat-alat kesehatan dasar seperti termometer atau alat pengukur suhu badan dan oximeter yang mengukur saturasi oksigen. Ketiga, mempersiapkan masker dan cairan disinfektan yang dapat terbuat dari air dengan sabun atau
deterjen maupun cairan disinfektan dalam jumlah yang cukup. Keempat, mempersiapkan ruang terpisah yang tidak terakses oleh anggota keluarga lainnya. Kelima, mempersiapkan daftar kontak orang terdekat dan terpercaya maupun hotline penting untuk kebutuhan darurat. Pertama, menerapkan pola hidup bersih yang sehat dengan berolahraga 3-5 kali seminggu, makan makanan gizi seimbang, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Kedua, pengelolaan sampah dan limbah harian harus dilakukan dengan hati-hati oleh pendamping, minimal yang menggunakan alat pelindung diri atau yang disebut dengan APD. Lalu, barang habis dipakai setelah digunakan harus disimpan dalam wadah tertutup, sedangkan barang tidak habis pakai harus dibersihkan terpisah dengan barang yang digunakan oleh anggota keluarga lainnya. Ketiga, melakukan disinfeksi rutin khususnya kepada alat rumah tangga yang sering disentuh. Contohnya, gagang pintu, keran, toilet, wastafel, saklar, meja, atau kursi. Keempat, menjamin ruangan isolasi mandiri mendapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik secara rutin dengan membuka jendela kamar. Selanjutnya yang kelima, rutin mencatat perkembangan gejala suhu tubuh, lalu nafas, maupun saturasi oksigen perharinya dengan alat kesehatan yang dimiliki. Untuk memudahkan proses pencatatan yang akurat oleh petugas puskesmas yang mengawasinya. Yang keenam, pastikan isolasi mandiri 10 hari untuk kasus tanpa gejala dan 10 hari dengan kasus gejala ringan dengan tambahan 3 hari dalam keadaan tanpa gejala. Yang ketujuh, jika terjadi perburukan kondisi yang umumnya disertai gejala demam, batuk, sesak nafas cepat dengan frekuensi lebih dari 30 kali per menit, maka segera hubungi nomor darurat dan layanan dokter atau petugas puskesmas setempat. Yang kedelapan, pastikan protokol saat memobilisasi pasien ke puskesmas ataupun ke rumah sakit diterapkan secara ketat menggunakan ambulan milik pemerintah setempat dengan petugas yang memiliki APD lengkap. Dikutip dari covid19.go.id, menurut Dr. Andi Dalma, melakukan kegiatan isolasi mandiri masyarakat perlu mengetahui kiat-kiat isolasi mandiri yang benar agar kesehatannya cepat pulih. Pihaknya menjelaskan bahwa saat melakukan isolasi mandiri di rumah, pasien harus selalu memakai masker. Kemudian, kamar harus terpisah dan pastikan jendela kamar isolasi mandiri pasien terbuka. Ia juga menyebutkan bahwa pasien yang menjalani isolasi mandiri juga harus menjaga makanan dengan gizi seimbang. Apabila terdapat gejala yang sangat semakin dirasa berat, maka perlu untuk menghubungi dokter. Kemudian, hal yang juga harus diperhatikan adalah menjaga pola hidup bersih dan sehat.
Masyarakat dianjurkan untuk melakukan kegiatan olahraga 3-5 kali dalam seminggu, dan juga masyarakat juga diwajibkan untuk beristirahat dengan cukup dan tidak melakukan bepergian selama isolasi mandiri. Kemudian, selalu memantau situasi harian sambil berkoordinasi dengan puskesmas atau pakar kesehatan yang terpercaya. Nah, itu dia tata cara isolasi yang baik dan benar. Semoga video saya ini dan juga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menonton ataupun menyaksikan video saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan pada saat saya menyampaikan, saya mohon maaf. Karena saya juga manusia, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.